Siapa tahu nanti pada saat Anies Baswedan dan Novel Bakmumin masuk capres gitu ya, kalaupun dia kalah, dia bisa menyempalkan diri, membuat negara baru, negara yang namanya negara Petamburan gitu ya. Negara Petamburan itu kepala negaranya itu kayak ayatullahnya itu adalah pasti Imam Besar Rizik Syihab. Kepala pemerintahnya bisa Anies, bisa Mas Novel, bisa jadi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi di Opini Rudy. Nah, kali ini saya beropini yang sangat ringan, menghibur, dan kita harus sambut dengan senyum dan sukacita. Apa itu? Adalah terkait dengan rencana seorang yang gagah perkasa, ganteng, namanya Novel Bakmumin, yang mendeklar dirinya layak untuk menjadi presiden atau wakil presiden mendampingi saudara satu kelompoknya yang bernama Anies Baswedan. Novel Bakmumin, mungkin Anda sudah tahu, ini adalah sekjen persaudaraan alumni 212. Ini sudah tahu kan? Ini orang ini mempunyai rekam jejak yang luar biasa, yang hebat, pernah menjadi pengantar pizza atau pizza ya. Kemudian akhirnya aktif masuk di kelompok terdekat dari Rizik Syihab, FPI, dan menjadi pembela gigih dari bosnya atau junjungannya Rizik Syihab. Kita sudah tahu Novel Bakmumin itu siapa dan bagaimana itu. Cuma memang harus saya akui, saya agak terkaget-kaget pada saat dia berani mendeklarasikan dirinya bahwa layak dan pantas menjadi presiden atau wakil presiden di Indonesia. Karena kata beliau ini, si tampan Novel Bakmumin ini, dia didukung setidaknya 135 juta penduduk Indonesia. Wow, itu kalau dikalkulasi dengan orang yang mempunyai hak memilih, sudah pasti menang itu. Dan saya, jujur saja, bahagia saya senang kalau Novel Bakmumin akan mendampingi Anies Baswedan. Entah sebagai apa, Anies yang nomor 1, Novel nomor 2, atau Novel nomor 1, Anies nomor 2, silakan, saya mendukung. Ini pasangan yang sangat ideal, yang keluar dari perguruan tinggi Petamburan. Luar biasa. Novel Bakmumin, Anies Baswedan, ini luar biasa. Ya pasti akan didukung oleh kelompoknya. Gak tahu kaum apa yang mendukung dia, tapi saya bahagia kalau orang yang mempunyai karir pendemo jalanan yang suka teriak-teriak dan mengecam negara dan merupakan bos dari para bos kadrun dan kadrunwati di Indonesia ini mendampingi Anies Baswedan maju di Capres dan Cawapres 2024. Ada pertanyaan menarik sebetulnya. Mas Aniesnya mau atau tidak? Nah, kalau nggak mau, bagaimana cara nolaknya? Berani nggak Anies? Wong pada dasarnya Novel ini dan kelompoknya ini adalah pendukung berat dari Anies Baswedan.
Saya hanya pengen tahu bagaimana Anies Baswedan kalau dia tidak mau, cara menolaknya kepada kompanyonnya, sahabat dekatnya yang bernama Novel Bakmumin ini. Saya pengen tahu saja. Yang kedua, saya pengen nanya sebetulnya kepada yang mulia Novel Bakmumin ini, Anda sehat? Ya, Anda tidak sedang mabuk atau sedang mengigau atau mungkin karena kepanasan sehingga meracau, tidak kan? Saya berharap Mas Novel Bakmumin ini sehat, tidak mabuk, tidak sakit, dan saya berharap ucapan atau narasi yang dibangun itu benar-benar tulus dari hati, dan saya doakan semoga mendapat sambutan dari sang sahabat dekat Anies Baswedan. Kalau kita bicara negara Petamburan, saya yakin menang lah, yakin saya. Saya yakin menang. Meskipun saya harus tahu secara realistis, kalau kita bicara Indonesia, ya saya tidak tega untuk mengatakan. Siapa tahu nanti pada saat Anies Baswedan dan Novel Bakmumin masuk capres gitu ya, kalaupun dia kalah, dia bisa menyempalkan diri, membuat negara baru, negara yang namanya negara Petamburan gitu ya. Negara Petamburan itu kepala negaranya itu kayak ayatullahnya itu adalah pasti Imam Besar Rizik Syihab. Kepala pemerintahnya bisa Anies, bisa Mas Novel, bisa jadi, nggak ada masalah. Jadi saya minta kepada Mas Novel jangan putus asa, ya terus semangat, ya jangan pernah patah untuk berharap, harus berusaha keras agar bisa diterima pinangannya oleh Anies Baswedan, karena ini sudah cocok, klop lah. Chemistry dua orang ini sudah menyatu gitu. Jadi sayang sekali kalau Mas Anies tidak menyambutnya. Ini menarik, saya tulus loh ya, tidak ngeledek tapi saya tulus. Kalau ini terjadi, saya melihat kebaikan untuk Indonesia. Benar. Dengan catatan bahwa mereka maju dan ujungnya adalah kebaikan untuk Indonesia, karena saya pastikan mereka akan kalah. Tapi ini hak demokrasi seseorang. Bayangin ceritanya kalau Mas Novel ini maju menjadi cawapres atau capres, wah akan ada cerita di sinetron ini. Bekas pengantar pizza mencalonkan diri jadi presiden. Wah itu menarik sekali. Yang pasti yang pertama dilakukan oleh Mas Novel, saran saya nih Mas, harus mulai makeover giginya supaya rapi gitu ya, karena presiden kan harus tegas, saling senyum gitu ya, tidak boleh giginya gerumpal-gerumpal kayak dimakan tikus, itu nggak boleh. Jadi Mas Novel itu operasi gigi atau makeover gigi kecil gitu. Dan yang penting tekadnya Mas Novel harus tetap jalan ya, terus berusaha semangat melamar Anies Baswedan. Kalaupun kalah tidak ada masalah, tapi sudah menggoreskan tinta menjadi orang pertama di dunia, bahkan mantan pengantar pizza menjadi calon presiden. Wah itu luar biasa, luar biasa. Dan saya akan menulis bukunya khusus untuk ini kalau itu terjadi. Jadi Mas Novel, mudah-mudahan ini tidak ngeprank ya. Jadi kan sudah banyak orang prank-prankan begini ya. Jadi ini bukan prank ala Novel Bakmumin gitu ya, karena menurut saya sangat klop ini. Ada Anies Baswedan, ada Novel Bakmumin, Novel sama Baswedan, ada lagi di bawahnya Novel Baswedan, klop kan? Novel Baswedan kan sepupunya Anies Baswedan, jadi klop lah, ada pertalian, jadi ada chemistry yang bisa dibangun, ada sejarah genetika yang sama yang mereka bisa menyatu.
Yang paling penting bisa mempersatukan rakyat Petamburan. Itu yang penting. Jadi sekali lagi saya mendukung pencalonan Mas Novel menjadi presiden atau menjadi wakil presiden dengan menggandeng Anies Baswedan. Saya setuju karena sudah klop, sudah pasangan serasi lah. Jadi menurut saya tetap oke lah. Jadi yang saran saya makeover dikit di muka atau gigi itu kecil lah ya. Kecil lah untuk calon presiden, itu kecil lah. Sahabat Indonesia, kita bicara masalah siapa yang pantas jadi pemimpin. Pernah saya sampaikan bahwa Plato menyampaikan orang yang terlalu mau atau terlalu kelihatan mau menjadi pemimpin biasanya bukan pemimpin yang baik. Saya tidak menyindir Mas Novel ya, karena Mas Novel mungkin kan menyampaikan narasi ini kan melalui proses panjang, merenung berhari-hari, mungkin puasa mutih 40 hari 40 malam gitu ya. Jadi melalui doa tahajud yang tidak berkeputusan nggak apa-apa. Sudah mungkin dapat wangsit dari mana sehingga harus berani, nggak apa-apa. Tidak banyak orang pekok yang berani mendeklarasikan diri menjadi capres. Dan Mas Novel Pak Mumin ini adalah salah satu yang berani. Semangat Mas, pantang menyerah. Jadi nanti akan menjadi ikon bahwa bekas panglima perang FPI gitu ya, yang suka pakai daster kemana-mana itu menjadi capres. Siapa tahu pada saat jadi presiden bisa memberikan gerasi atau pengampunan sepenuhnya pada junjungannya Rizik Syihab. Siapa tahu. Tapi sekali lagi Mas, jangan berhenti, terus berjuang. Ya, siapapun. Kalau perlu, kalau Anies tidak mau, gandeng Ratna Sarumpait. Kan bagus itu. Kalau Ratna tidak mau, gandeng Nino Warisman. Keren itu. Keren sekali. Ya, kalau perlu lagi rangkul Yahya Walloni atau Felix Xiao. Wah, keren. Saya setuju itu. Atau mungkin Anda bergabung atau bergandengan tangan berpasangan dengan Haikal Hasan gitu. Wah, itu tambah keren. Jadi sekali lagi sahabat Indonesia, ini saran saya kepada Novel Pak Mumin. Saya tidak mengenal beliau, tapi saya hanya melihat wajahnya yang sering meringis di televisi, kelihatan giginya yang indah itu. Saya tahu karena khas sekali wajah Novel Pak Mumin. Sekarang beliau menjadi calon presiden, saya sambut gembira. Jadi sekali lagi saya katakan Mas, kalau Anies nggak mau, banyak calon yang lain. Ratna Sarumpait lah, Nino Warisman, kemudian ada Yahya Walloni, Felix Xiao, Haikal Hasan, banyak sekali lah. Ya, jangan patah semangat. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini dorongan semangat saya kepada Novel Pak Mumin yang akan mencalonkan diri menjadi presiden negara Petamburan. Mudah-mudahan ini tidak menyurutkan langkah dari Mas Novel untuk merangkul banyak orang. Dan mudah-mudahan juga Novel Pak Mumin tidak sedang ngeprank orang Indonesia. Ini yang paling penting. Baik, demikian opini ringan saya, opini yang membuat saya tersenyum, bahagia, terhibur karena ada orang yang luar biasa yang pengantar pizza naik derajat menjadi calon presiden. Ini kan sesuatu yang sangat ikonik gitu. Dan ini tidak ada di dunia. Jadi menurut saya Novel Pak Mumin harus berani menjadi orang pertama menorehkan tinta emas orang yang pernah menjadi pengantar pizza dengan tampilan seadanya, pas-pasan, kapasitas diri, kapabilitas diri yang jauh di bawah normal, itu mencalonkan jadi presiden. Itu luar biasa. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan Novel Pak Mumin.
Mudah-mudahan ini menjadi hiburan kita semuanya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Sambil kita menunggu pengumuman selanjutnya, siapa yang akan dipinang oleh Novel Bakmumin, tetap saya sarankan kita tetap menggunakan masker. Masker ini bukan sekedar melindungi virus corona kalau berhadapan dengan Novel Bakmumin, tapi juga melindungi kalau kita tersenyum, kecut atau mentertawakan Novel. Ini penolong kita. Nah, masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia dan melindungi dari Novel Bakmumin. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Iskandar.